Menurut kalian, ini elastis gak? Terus elastis itu sebenarnya apa sih? Kita bahas di video kali ini ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Biasanya kita itu bisa menyebut suatu benda ini elastis, itu elastis. Contohnya ini elastis, ini nggak elastis. Tapi sebenarnya elastis itu apa? Pengertian elastis itu, kalau benda diregangkan, kayak ini diregangkan, setelah dilepas, dia akan balik ke posisi semula gitu. Kayak ini, tadi kan kayak gini, terus aku regangkan, dia akan balik lagi kalau aku lepas. Nah, kalau nggak bisa balik lagi, itu namanya plastis. Contohnya ya plastisin. Kalau kalian tekan terus kalian lepas, kan dia kan nggak kembali lagi ke bentuk semula. FYI, sebenarnya itu kita tidak bisa klaim sebuah benda 100% elastis atau 100% plastis. Itu nggak bisa kayak gitu. Kita ambil contoh karet gelang. Kalau kita tarik dikit terus kita lepas, dia masih kembali lagi ke keadaan semula. Kalau kita tarik lagi lebih banyak dari tadi, masih kembali lagi deh misalnya. Terus kita tarik lagi gitu, tarik banget, kan dia kan gak baik lagi, malah karetnya putus. Nah, pada keadaan ini si karet gelang disebut plastis. Tapi pada keadaan yang tadi, karet gelang disebut elastis. Jadi sebenarnya untuk kasus karet gelang tadi, ada kondisi ketika dia elastis, tapi juga ada kondisi ketika dia plastis. Nah, kalau yang baik lagi karet gelang tadi, ditarik dengan gaya tertentu aja, dia masih bisa baik lagi. Tapi ada benda-benda tertentu yang kalau kita kasih gaya yang sama, terus kita lepas, dia nggak akan kembali lagi ke posisi itu. Kita udah bahas nih tentang definisi elastisitas dan jenis benda berdasar elastisitas. Setelah ini, kita akan bahas tentang tegangan ya. Sekarang coba kamu perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada sebuah balok yang pada salah satu ujungnya ditahan dan ujung lainnya diberikan sebuah gaya yang tegak lurus dengan luas penampang. Nah, gaya yang diberikan pada luas penampang balok tersebut yang kita sebut dengan tegangan atau stres. Jadi, tegangan atau stres adalah gaya yang diberikan pada suatu benda pada luas penampang tertentu yang menyebabkan benda mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Nah, pada luas penampang yang sama, semakin besar gaya yang diberikan pada sebuah benda, maka semakin besar juga nih nilai tegangan pada benda tersebut. Nah, ya loh yang banyak gaya, hati-hati, nanti jadi stres loh. Bercanda. Oke, balik lagi. Nah, untuk mencari tegangan, kita bisa pakai persamaan ini nih. Sigma sama dengan F per A, di mana sigma merupakan tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat. Terus F adalah gaya, satuannya Newton, dan A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat. Sebelum lanjut, kita break dulu ya. Kamu boleh peregangan dulu deh. Nih, kakak. Kamu tahu nggak? Abis ini kita bahas regangan loh. Kira-kira ada hubungannya nggak ya sama peregangan yang barusan kakak lakuin? Nah, untuk tahu jawabannya, yuk kita langsung bahas. Nah, regangan yang kakak maksud di sini adalah ukuran tentang seberapa besar perubahan suatu benda ketika diberikan beban atau gaya. Perubahannya ini bisa jadi lebih besar atau bisa lebih kecil ya. Peregangan ini juga bisa didefinisikan sebagai perbandingan perubahan ukuran suatu benda dengan ukuran benda mula-mula. Salah satu perubahan yang terjadi yaitu perubahan panjang. Kalau sebelum ini kita sudah bahas tegangan ya. Nah, regangan ini adalah hasil dari tegangan yang bekerja pada suatu benda. Sekarang coba kamu perhatikan benda ini. Ini adalah panjang awalnya. Nggak kakak apa-apain ya, alias bendanya sebelum diberikan gaya. Kakak tarik nih bendanya. Apa yang terjadi?
bendanya tambah panjang kan? Nah, artinya di sini terjadi perubahan panjang pada benda. Oke, kalau kita bandingkan besar pertambahan panjang benda tersebut dengan panjang awalnya, maka kita bisa menentukan nilai regangannya. Nah, persamaan untuk mencari regangan secara matematis bisa ditulis kayak gini nih. Di mana E kecil adalah regangan, nggak ada satuan, tapi bisa ditulis dalam presentase, pecahan, atau desimal. Kemudian adalah perubahan panjang, satuannya meter ya. Dan panjang awal satuannya juga meter. Sebagai catatan nih guys, kamu boleh pakai satuan selain meter kok. Contohnya seperti sentimeter, milimeter, dan lain-lain. Tapi ingat ya, satuan yang dipakai dari awal sampai akhir pengerjaan soal harus sama ya. Nah, demikianlah penjelasan tentang elastisitas. Semoga kalian lebih paham ya.